Risma Fatmawati, wanita yang dihabisi oleh suaminya sendiri menggunakan sikat gigi. Kasus ini dapat terungkap ketika sang ibu datang mengunjungi Risma. Betapa terkejutnya ketika melihat anaknya sudah terkujur kaku, tidak bernyawa di atas kasur. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasan. Risma Fatmawati yang berusia 19 tahun harus kehilangan nyawanya di tangan suaminya sendiri, Iwan yang berusia 23 tahun. Diketahui bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 2 tahun setengah. Melihat latar belakang usia suami istri ini, bisa dikatakan bahwa mereka masih labil, masih tidak bisa menahan emosi, ego, dan amarah. Apabila masalah muncul, mereka bukan mencari solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut beberapa keterangan saksi, keluarga ini memang sering cekcok, bahkan mengenai hal sepele pun bisa menjadi masalah yang besar. Iwan sang suami pun ternyata sudah memendam rasa sakit hati kepada istrinya. Menurut Iwan, sudah 1 bulan istrinya sudah tidak melayaninya lagi. Tidak mengurus rumah, tidak mengurus anak, tidak menyediakan makanan, dan lain sebagainya. Kerja, dia tak pernah masak, nggak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak, dia bilang aku bukan babu katanya. Nah, kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri pak. Lalu, setiap terjadi pertengkaran di dalam keluarganya, ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan, hal yang paling membuat Iwan sakit hati yaitu ketika ibu mertuanya pernah menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Iwan juga menduga bahwa sang istri mempunyai selingkuhan karena dia pernah memergoki sang istri berhubungan badan dengan laki-laki lain di dalam hotel. Dan ketika di rumah, istrinya juga pernah melakukan video call dengan selingkuhannya. Rasa sakit itulah yang membuat Iwan tega melakukan hal keji kepada sang istri. Hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, itu adalah hari di mana tidak akan pernah Iwan lupakan. Karena di hari itu, nyawa sang istri telah tiada. Kejadian ini berawal dari Iwan ketika dia pulang kerja di malam hari. Sesampainya dia di rumah, dia terkejut melihat anaknya sendirian di dalam rumah. Lalu dia pun mencari istrinya di sekeliling rumah. Akan tetapi istrinya tidak ada. Setelah itu, Iwan pun membawa anaknya untuk jalan-jalan dan berbelanja di supermarket Tanjung Batu. Setelah selesai berbelanja, sekitar pukul 9 malam, Iwan pun pulang ke rumah. Akan tetapi sang istri belum juga pulang. Pada saat itu, Iwan sempat masuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Ketika di kamar mandi itulah muncul niat jahat Iwan untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri. Iwan sakit hati atas perlakuan istrinya selama ini. Dia pun langsung mengambil sikat gigi bekas yang ada di kamar mandi
kemudian mematahkannya dan langsung mengasahnya di lantai kamar mandi sampai runcing dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah keluar dari kamar mandi, Iwan pun menunggu istrinya pulang di belakang pintu. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 10 malam, akhirnya Risma pun pulang. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah karena posisi Iwan berada di belakang pintu. Dengan gampangnya, Iwan langsung menutup pintu, lalu menguncinya. Setelah itu, Iwan mencoba untuk mengajak ngobrol istrinya baik-baik. Akan tetapi, Risma menanggapinya dengan tidak baik dan melontarkan kata-kata kasar. Melihat itu, Iwan pun sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Lalu, mereka pun cekcok dan terlibat keributan. Diakui Iwan bahwa dia mendorong Risma ke tempat tidur dan langsung mencekiknya. Risma pun berusaha melawan, akan tetapi Iwan yang sudah penuh dengan amarah langsung mencekiknya kembali, dan terakhir Iwan pun dengan sadis menusuk leher Risma dengan menggunakan sikat gigi yang sudah dia siapkan. Akibat perbuatannya itu, Risma pun langsung tewas seketika. Melihat istrinya yang sudah tidak berdaya lagi, Iwan pun langsung mengambil bedak yang ada di kamar dan menaburinya di sekujur tubuh Risma. Lalu menyelimuti Risma seolah-olah dia sedang tidur. Setelah itu, Iwan juga ikut berbaring di dekat Risma sambil menidurkan anaknya. Setelah selesai menidurkan anaknya, karena rasa cemas, khawatir, dan takut, dia pun memutuskan untuk kabur. Tepatnya pada pukul 12 malam, Iwan memutuskan untuk kabur lewat pintu belakang. Kemudian, dia pergi menuju daerah Batu Lima. Keesokan harinya, di hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, pada pagi hari, ibu kandung Risma datang mengunjungi anaknya. Ibu korban terkejut saat melihat anaknya sudah tidak bernyawa dengan kondisi terlentang di atas kasur dengan leher tertancap batang sikat gigi. Melihat itu, orang tua Risma pun berteriak meminta tolong, dan akhirnya kejadian ini pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Akhirnya, Iwan pun bisa ditangkap oleh pihak kepolisian di pelabuhan ketika dia akan berencana kabur dengan menyeberang dari Pulau Kundur ke Pulau Karimun Besar. Iwan harus mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dia perbuat. Dia juga menjelaskan kepada pihak kepolisian tentang alasannya melakukan hal keji itu. Akan tetapi, semua keterangan yang diungkapkan oleh Iwan dibantah semuanya oleh ibu mertuanya sendiri. Dia naik hotel itu cerita bohong. Karena apa? Dia itu dengan saya jarang kan dengan saya keluar. Kalau tak ada pun dengan saya, anak dia mesti ikut. Tak mungkin naik ke hotel dengan anak dia kan? Itu. Dan kalau memang ya logikanya lah Pak, kalau memang tidak Dengan masak pun tidak benar ya, Bu? Tidak. Itu dengan masak, saya terus terang cakap, di rumah dia tidak ada dapur, tidak ada peralatan masak sama sekali. Kalau dimasak di sini baru dikasih ke laki dia, ke suami dia, ke rumah dia. Karena suami dia jarang ke sini.